ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau kamu memang niat mau belajar masuk Muslim, ya ini saya beriin panduan, kamu pelajarin. Tapi saya pesannya satu, masuk agama Islam jangan buat main-main, dan juga jangan cuma karena kamu pengen nyoba-nyoba terus kamu pengen dapat jodoh, karena jodoh kamu orang Muslim terus kamu masuk Muslim, itu enggak, karena lillahi ta'ala yang kamu cari itu. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk Muslim, kamu jadi Muslim yang sejati, mengalahkan orang yang lahir dari kecil sudah Islam. Ya kan bilang gitu. Cuma kan saya dari kecil itu emang itu Pak, suka kan di rumah itu kan di Klaten itu orang tua emang mengekang kalau saya pengen sholat kayak teman-teman, namanya anak kecil kan ikut gitu. Terus Pak saya tuh bilang, kamu itu ngapain tak grubyuk jengkang jengking, kamu itu agamamu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mualaf TV, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Tak lupa kami selalu mendoakan Anda semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan diberkahi rizkinya, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Mualaf TV, sebelum bincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga konten ini bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, kita langsung saja bincang-bincang dengan narasumber kita. Kita sapa langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti biasanya, supaya pemirsa lebih mengenal lebih dekat dengan Ibu, perkenalkan dulu dengan pemirsa sahabat Mualaf TV, nama, terus asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Lestari. Saya asal Klaten. Agama sebelum memeluk agama Islam, agama saya Katolik. Katolik ya? Iya. Alhamdulillah sekarang sudah Muslim. Amin. Sudah menjalankan syariat Islam ya, insya Allah ya. Amin amin. Alhamdulillah. Silakan Ibu bisa ceritakan kisah perjalanan mualaf Ibu, mungkin dari awal sampai hingga pada akhirnya tinggal di Solo ini. Oh, ya. Monggo. Pertama-tama saya mau mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mestinya saat ini saya sedang memeluk agama Islam, dan sebelumnya saya dibesarkan di keluarga Katolik dan dididik dengan keras untuk mengikuti ajaran agama yang saya anut. Setelah saya berusia 12 tahun, saya merantau ke Jakarta, dan di sana saya ikut sepupu saya juga agamanya Katolik sampai saya berusia 17 tahun. Setelah usia saya 17 tahun, saya bekerja menjadi baby sister di salah satu orang Arab, asli Arab. Asli Arab, Masya Allah. Dan beliau tidak menanyakan agama saya. Saya bekerja dengan masih memeluk agama Nasrani. Dari situlah saya timbul pengen tahu
gimana sih agama Islam. Saya pengen belajar. Kan lingkungan kerja saya itu mayoritas kan Muslim. Yang saya ikutin pun juga Muslim. Dan saya punya keinginan belajar. Pada suatu hari saya bertemu dengan suami saya. Pada saat itu saya cuti kerja, saya mau pulang ke Klaten, bertemu dengan suami saya yang mau dari Jakarta mau pulang ke Solo. Itu masih calon? Iya, belum kenal. Iya. Terus pada saat itu saya ya ngobrol-ngobrol sama itu suami saya. Dia bilang, tanya, kamu Muslim gitu. Saya bilang non Muslim. Saya kira kamu Muslim gitu. Enggak, saya non Muslim. Pada saat itu kan beliau sudah Muslim. Saya pada saat itu kenalan cuma 1 minggu. Setelah itu saya balik lagi kerja ke Jakarta. Ya, ke tempat saya bekerja. Terus saya cerita sama teman-teman saya. Terus majikan saya itu kan mendengarkan, yang orang Arab itu. Kalau kayak gitu itu, kalau kamu pengen tahu apa dia jodohmu apa bukan, kamu sholat istikharah. Kan saya enggak tahu sholat istikharah itu apa, kan saya bukan agama itu. Terus bukan Muslim. Teman saya ngasih saya buku panduan untuk belajar sholat, ya terjemahannya, terus tata cara sholat. Terus niku apa? Majikannya itu sudah tahu belum? Belum. Kalau ibu itu agamanya Nasrani? Belum. Makanya dikasih itu ya, supaya istikharah. Kan untuk menunjukkan bahwa dia itu benar-benar jodohmu apa bukan. Kalau kata beliau kan segala sesuatu, misalnya kita harus menjalanin itu dengan doa. Saya beritahu. Terus habis itu kalau mau sholat pun ada tata caranya, mau ini ada tata caranya, kan seperti itu. Terus akhirnya saya pengen gimana sih caranya untuk belajar gitu. Terus saya akhirnya belajar mengenai agama Islam gitu. Saya pindah agama bukan karena niat untuk dapat jodoh. Sama iya. Cuma kan saya dari kecil itu emang itu Pak, suka kan di rumah itu kan di Klaten itu orang tua emang mengekang kalau saya pengen sholat kayak teman-teman, namanya anak kecil kan ikut gitu. Terus Pak saya tuh bilang, kamu itu ngapain tak grubyuk jengkang jengking, kamu itu agamamu apa? Kan namanya anak kecil kan punya keinginan gitu. Ikut niru aja. Terus akhirnya ya sudahlah, terus gede itu aku semakin penasaran, pengen tahu gimana toh kok kayaknya enak, segala sesuatunya kan ada, ibaratnya mau makan pun ada doanya, ada dahlihnya semua kan gitu. Kalau di agama Islam itu kan benar-benar tertib ya. Iya, semua ada aturannya. Iya, ada akidahnya. Orang berpakaian pun juga ada adabnya. Kan seperti itu. Kan jadi saya penasaran, pengen cari-cari tahu gimana itu. Makanya saya belajar, teman saya itu ya belajar sholat tak belajarin gitu. Terus akhirnya kan majikan saya tahu lah sebenarnya itu agama kamu apa. Saya Nasrani. Lah kok kamu enggak bilang dari dulu lah. Beliau kan enggak bertanya, kan asal di yayasan, asal diambil kan saya terus ikut gitu. Ya sudah enggak apa-apa gitu. Kalau kamu memang niat mau belajar masuk apa Muslim, ya ini saya beriin panduan, kamu pelajarin. Tapi saya pesannya satu, masuk agama Islam jangan buat main-main, dan juga jangan cuma karena kamu pengen nyoba-nyoba terus kamu pengen dapat jodoh, karena jodoh kamu orang Muslim terus kamu masuk Muslim, itu enggak. Karena lillahi ta'ala yang kamu cari itu. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk Muslim, kamu jadi Muslim yang sejati, mengalahkan orang yang lahir dari kecil sudah Islam. Iya, kan bilang gitu. Terus saya bilang gitu, ya saya akan coba, kan bilang gitu. Ya udah, ini pelan-pelan, enggak bisa dipaksakan. Kalau kamu hati kamu enggak srek, ya enggak usah, tinggalkan aja gitu. Pokoknya agama jangan pernah buat main-main gitu. Masya Allah. Akhirnya saya belajar udah bisa sholat. Terus
itu suami saya itu kan udah bilang gitu, apa kamu mau nikah sama saya, kan bilang gitu. Terus saya itu anaknya orang nggak punya, kalau kamu kan walaupun dia diusir dari keluarganya kan keluarga berada, kan bilang saya itu enggak mikirkan keluargamu, yang penting kamu mau hidup sama saya ya kita bangun dari nol gitu. Terus akhirnya saya pun juga enggak sama orang tua, dikucilkan, suruh pergi. Itu posisi sudah masuk Islam? Mau nikah, saya masuk Islam itu tahun 2001. Syahadat di Jogja sama Pak Ustadz apa itu namanya, Hadi Sanuri yang punya Pamela itu. Itu saya syahadat di situ. Terus saya belajar, terus itu menggali agama Islam itu, terus belajar baca Iqra itu. Kan belum punya anak, itu masih bisa belajar. Terus akhirnya suami saya, udah kamu bener mau masuk Islam bukan karena saya loh, ya bukan, saya udah niat masuk Islam itu udah dari dulu sebelum kenal kamu, kan saya bilang gitu. Terus ya udah, kalau kamu diusir orang tua kamu ya emang kalau itu jalan yang terbaik saya ambil, kan saya bilang gitu. Pokoknya saya mau hijrah ke agama Islam gitu. Terus akhirnya dikukuhkan, diantar suami saya ke situ untuk syahadat itu 2000. Terus saya dapat piagam pengislaman itu 2016. Ya. Oh, baru keluar 2000, karena kan jauh sekali ya. Iya kan, nggak langsung habis syahadat itu nggak langsung dikasih ijazah, itu suruh menekunin. Takutnya kan banyak kejadian yang masuk Muslim baru beberapa bulan atau beberapa tahun akhirnya dia balik lagi ke agamanya. Karena laki-laki apa keluarga, kan bilang gitu. Kalau terus akhirnya saya disarankan seperti itu, insya Allah saya akan pegang teguh agama yang saya anut sekarang ini. Terus akhirnya saya menikah sama suami saya, terus keluarga suruh pergi, saya menetap di Jogja sampai saya punya anak yang pertama itu. Terus akhirnya ya sudah, suami juga ndak ada keluarga, saya pun ndak ada keluarga, hidup sendiri ya, kos-kosan seperti ini. Untungnya banyak teman-teman saudara Muslim yang menjadi saudara yang banyak membantu, terus ngasih pekerjaan, kan bisa hidup tanpa harus bantuan keluarga yang sudah ibaratnya membuang kita gitu. Ya, saya sampai sekarang ini juga sama keluarga itu baru deket itu, kalau suami saya deket keluarganya itu setelah dia kena stroke. Kan dia stroke parah itu, saya baru kontak keluarganya karena saya takut nanti disalahin kalau ada apa-apa suami saya. Terus akhirnya saya pun sama keluarga saya dekatnya juga baru-baru aja. Baru-baru ya. Iya. Baru kemarin itu ya, pas sakit ya. Iya, tapi untungnya keluarga saya yang adik saya itu sekarang sudah Muslim semua. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi suaminya Muslim, dia awalnya adik saya itu ya ini kan saya orang nggak punya gitu. Iya. Ini bukan buka aib keluarga. Gitu. Adik saya kan mau sekolah SMP itu kan nggak punya biaya. Lalu suami saya itu bilang gini, saya mau nyekolahin kamu sampai SMA. Tinggal mau apa nggak mau, kan suami saya gitu. Terus akhirnya adik saya kan pikir-pikir, terus ibu saya mengizinkan, ya sudah kalau biar orang tua kamu bodoh, kamu bisa sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya adik saya saya masukkan sekolah di Muhammadiyah itu di Klaten sana. Sampai sekarang dia udah Muslim. Tapi itu Muslimnya apa karena dulu waktu mau pengen sekolah itu gara-gara itu tawaran itu tadi? Adik saya, kalau adik saya tuh soalnya saudara dari
keluarga dari bapak saya itu yang Nasrani, keluarga bapak saya. Kalau ibu saya keluarganya Muslim. Tapi ibu saya kan ya sholat kadang enggak, kadang sholat kadang enggak, kan namanya orang tua kan gitu. Kalau bapak saya itu ya gitu, udah tua-tua semenjak saya nikah sama suami saya itu dia ini kalau ada orang ngaji orang itu ikut gitu. Tapi kalau suruh masuk Islam dia belum mau gitu. Jadinya kan jadi kalau di le ayo le sana le ada ngaji ya ikut aja ikut gitu. Tapi kalau suruh masuk Islam dia belum mau. Kalau adik saya harus dibujukin sama kakak ponakan saya itu. Ya sudah tuh mau sekolah ya biar enggak apa-apa masuk Islam kan enggak apa-apa, ibumu ya udah ngizinin gitu. Lah kamu mantap enggak? Ya aku mantap, Mas orang pengen bisa belajar ngaji kayak teman-teman itu kan gitu. Akhirnya masuk Islam adik saya juga, terus malah seling berapa bulan itu dia malah udah bisa baca Al-Qur'an itu ya. Kalau saya malah belum. Kalau masih kecil kan masih ini masih lah. Iya, terus akhirnya dia kelas 3 SMP itu kan ada masjid di rumah itu, dia suruh ngajar TPA di masjid kampung saya itu ceritanya gitu. Kalau saya emang berjuang dari nol ibaratnya. Kalau saya kan emang bener-bener didikan saya kan bener-bener yang kalau sekolah minggu ya harus sekolah minggu. Jam 5 harus bangun. Kakak ponakan saya itu yang ngajak situ. Yang pertama kali masuk Muslim malah kakak saya ngajak ke gereja itu. Dia masuk Muslim pertama kali itu. Terus akhirnya adiknya, ponakannya pada ngikutin sendiri-sendiri ya kan. Saya berdasarkan itu, kakak saya aja bisa, masa saya enggak bisa kan gitu. Akhirnya saya kerja di Jakarta itu memberanikan diri untuk mencari jati diri sendiri kan udah dewasa, udah lepas dari orang tua kan. Orang tua juga maksudnya enggak ngurusin kamu mau ke gereja mau sholat kan, sudah enggak jauh kan, udah enggak mantau gitu. Akhirnya saya memantapkan diri untuk masuk Islam itu.